Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku? Aku pikir kamu ada di dalam. Ada yang perlu kamu bicarakan dengan aku? Aku. Aku suka kamu. Maksud kamu apa? Kamu masih bertanya, bodoh. Shinru. Pada saat itu, aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya aku pikirkan. Hanya untuk menyembunyikan kebenaran? Atau menikmati ciuman ini dengan tenang? Tapi, pada saat itu aku sepertinya melupakan semua kebencian. Hanya merasa dia yang ada di depanku sangat lucu. Tidak, aku tidak boleh melupakan kebencian kakakku. Aku salah, kesalahan ini tidak boleh terulang lagi. Shinru, kamu ada? Shinru. Shinru semakin hebat. Mengelola proyek besar di grup Dashan. Dalam waktu singkat di Dashan, dia sudah mencapai posisi tinggi. Bukan gadis biasa. Dia selalu tidak biasa. Tidak hanya tidak biasa, tapi juga sangat misterius. Misterius. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Selalu ada sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Entahlah, mungkin intuisi wanita. Oh iya. Ada yang perlu kamu bicarakan dengan aku? Ada orang di luar, kamu harus menemui mereka. Siapa? Pergi lihat saja, kamu akan tahu. Jangan-jangan lagi Paman Bao? Bukan kok. Ternyata kamu. Kenapa tidak boleh aku? Kali ini aku mewakili grup Dashan. Datang untuk membicarakan proyek renovasi kota lama denganmu. Tidak tahu apakah Bapak Tang tertarik? Aku lupa, kamu orang grup Dashan. Kalau begitu, aku harus mengubah panggilan. Memanggilmu Manajer Gao. Bapak Tang sedang mengejekku, ya? Aku sudah melihat data rencana kota lama perusahaanmu. Proyek ini cukup besar. Apa ada rencana awal dari kalian? Lihat. Ini adalah proposal yang saya buat, silakan lihat dulu. Jika tertarik, kamu bisa melakukan beberapa modifikasi berdasarkan ini. Kali ini, kita tidak hanya melakukan promosi dan publikasi. Kita juga akan membuat iklan cetak dan video. Kasus ini sangat besar dan menantang. Saya yakin kamu pasti akan tertarik. Siapa manajer proyek kalian? Coba tebak. Bukan Lee Shinru, kan? Painter. Dengan posisinya sekarang di grup Dashan, sudah seharusnya dia menangani kasus seperti ini. Dekat dengan sumber komunikasi antara kalian berdua. Akan sangat mudah. Jangan bercanda denganku. Katanya dia sekarang adalah pejabat tinggi di grup Dashan. Benar. Dia yang bertanggung jawab atas pekerjaan awal renovasi kota Risau. Dilakukan dengan rapi, ayahmu sangat mengaguminya. Saya tahu, kamu masih memiliki beberapa kekhawatiran tentangnya. Sebelumnya saya juga meragukan tujuan dan motivasinya datang ke Dashan. Tapi sekarang, saya rasa keraguan itu tidak perlu. Dia pergi ke grup Dashan. Bekerja dengan sangat serius dan bertanggung jawab. Mendapatkan posisi sekarang ini sepenuhnya karena usahanya sendiri. Seorang gadis bisa mencapai ini. Sangat tidak mudah. Jadi ayahmu tidak salah menilai dia. Proyek ini.
Saya terima. Cepat sekali, tidak perlu pertimbangkan lagi. Seperti yang kamu katakan, bisnis sebesar ini. Apakah saya harus menolak uangnya? Baik, kerjasama yang menyenangkan. Ibu, hari ini adalah ulang tahunmu. Saya membawa bunga kesukaanmu. Saya baik-baik saja. Perusahaan sudah berjalan lancar. Kamu di sana tidak perlu khawatir tentang saya. Yufen. Hari ini keluarga kita sudah berkumpul semua. Saya ingat dulu. Setiap kali ibu ulang tahun, kita selalu berkumpul bersama. Tapi ibu selalu memasak sendiri. Tidak juga. Saya ingat, waktu kelas 6 SD. Saat ibu ulang tahun, kita memutuskan untuk memasak bersama untuk ibu. Hasilnya hampir memotong tangan dan hampir membakar dapur. Kemudian ibu memutuskan untuk tidak mengizinkan kami lagi pergi ke dapur dan hanya membuat masalah. Pada saat itu, Sin Hui masih ada. Ya. Ibumu sudah pergi selama 3 tahun. Ibu, kami semua baik-baik saja. Jangan khawatir. Sudah lama sekali. Segalanya seharusnya sudah bisa dilepaskan, kan? Tentu saja sudah dilepaskan. Ayah lihat. Minglang sekarang juga sudah mengambil proyek renovasi kota tua perusahaan kami. Rencana promosinya. Oh, benarkah? Ada ide baru tidak? Ayah, kita sebaiknya tidak membahas urusan kerja di depan ibu. Baik. Ayah, ngomong-ngomong ayah. Kalau nanti ayah ada waktu, aku ingin pulang ke rumah untuk lihat. Baik, baik. Kamu sudah lama tidak pulang. Justru karena sudah lama tidak pulang. Makanya ingin pulang ke rumah untuk melihat-lihat. Baik, pulang ke rumah untuk melihat-lihat itu bagus. Ibu, selamat tinggal. Kami pergi dulu. Tuan Tang, kalian sudah kembali. Kenapa tidak terbiasa? Tidak juga. Semuanya sangat familiar. Sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Ya, ibumu sudah tidak ada, itu satu-satunya perubahan. Ayah, duduklah. Mingling susah payah pulang sekali. Mari bicara hal-hal yang menyenangkan. Keluarga tidak mau tinggal bersama. Bisa bahagia? Oh ya. Ibumu sudah pergi selama 3 tahun. Kamu tidak pernah pulang. Ngomong-ngomong Minglang, ibu meninggalkan beberapa barang. Maukah kamu melihatnya?
Rumah saja tidak pulang. Melihat barang-barang ini untuk apa? Barang-barang ini selalu ada di sini. Ya. Kamu bisa mengambil beberapa sebagai kenang-kenangan. Bisakah aku mengambil semuanya? Pergi dari rumah, kamu tidak bilang sama aku. Kamu bawa barang-barang ini, masih perlu tanya aku? Sudah bertahun-tahun kamu berkeliaran di luar. Kapan kamu pulang? Sementara. Apa enaknya sendiri di luar? Kamu bilang, keluarga kita ini tidak bisa menerima kamu? Bukan juga, sudah terbiasa tinggal di luar. Kebiasaan itu bisa dibentuk. Pulang tinggal sebentar, nanti juga terbiasa. Kalau ada waktu, aku akan pulang. Kamu pikir kamu siapa? Benar-benar merasa diri sebagai tuan muda. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kamu bilang benar, kan? Aku memang sudah terbiasa berkeliaran di luar. Suka kebebasan. Kalau pulang, merasa terbatas. Apalagi, kita selalu berhadapan. Selalu bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku kira setelah ibumu meninggal, kamu sudah lupa apa itu bakti. Benar-benar tidak menganggap aku sebagai ayah kandungmu. Ayah. Ini agak pengap. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Baiklah. Dengar-dengar sekarang kamu sukses ya? Lumayanlah. Bagaimana dengan si Jun itu? Kami tidak ada apa-apa. Si Jun datang ke perusahaan aku untuk membantu. Dia sangat cakap. Benarkah? Dia lulusan fakultas kedokteran, tidak jadi dokter di rumah sakit. Datang ke perusahaan kamu untuk bekerja. Masih bilang hanya hubungan rekan kerja. Kami benar-benar hanya teman biasa. Bagaimana dengan Lee Sin-ru itu? Dia baik, kami cukup akrab. Kadang makan bersama, ngobrol. Seperti waktu kecil, belum bisa berbohong. Sudah tinggal bersama, masih hanya makan bersama. Ngobrol dan ketemu sesederhana itu? Kami tinggal bersama, ada banyak alasan rumit, tapi benar-benar bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tanya-tanya tentang dia. Apakah kamu punya pendapat tentang dia? Tidak, aku hanya merasa dia masih muda. Puking gadis biasa. Berbeda dengan gadis-gadis lain. Aku merasa, dia sepertinya punya sesuatu di hati. Dia ini memang banyak rahasia. Ayah juga tidak bisa banyak komentar, hanya merasa dia masih muda. Sangat cerdik, orang biasa sulit mengendalikannya. Kalau kamu bersamanya, siap-siap saja, nak. Dia ini kadang memang sulit ditebak. Iya, kalau kamu ingin bersamanya. Harus lebih banyak berinteraksi dan memahami, kalau tidak ingin bersama. Jangan buang-buang tenaga. Gadis ini tidak muda. Kupikir siapa? Ternyata kamu. Tak menyangka kamu begitu profesional. Tidak juga, hanya ingin lebih memahami operasional grup. Aku juga. Kopi. Oke. Tak heran kamu naik jabatan secepat helikopter. Ternyata hari Minggu pun kamu bekerja, begitu profesional. Kamu sebagai pemimpin saja datang bekerja. Aku sebagai karyawan biasa bisa malas. Naik jabatan begitu cepat, kalau naik lagi, akan duduk di posisi Tang Mingna, masih muda. Tak menyangka ambisimu cukup besar. Aku hanya ingin menjaga pekerjaan, takut tidak rajin akan dipecat. Kamu pemimpin, juga mitra perusahaan, kalau naik lagi, akan di posisi Pak Tang. Dibandingkan kamu, ambisiku tidak ada apa-apanya. Tentu aku tahu kamu tidak berminat di sini. Lalu menurutmu aku ingin apa?
Waktu kecil guru pernah bilang padaku, kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Tahu kekuatan diri sendiri dan musuh, baru bisa tidak terkalahkan dalam melakukan sesuatu. Sebenarnya kamu ingin bilang apa? Bukannya kamu ingin uang dan perasaan? Jangan terlalu serakah. Kamu juga mengerti prinsip ini. Sebenarnya aku ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa masuk ke grup dahsyat. Tidak perlu berterima kasih, bukankah kita mitra? Masih banyak kesempatan kerjasama di masa depan. Aku tidak terlalu optimis, asalkan Nona Lee jangan menganggapku sebagai musuh. Kita memang satu frekuensi. Aku juga berharap Nona Sasha tidak menganggapku sebagai musuh. Di dunia ini selain teman adalah musuh, tidak bisakah kita punya hubungan ketiga? Aku hanya ingin melakukan tugasku dengan baik dan bertahan hidup, tidak memikirkan yang lain. Selain kemampuan kerjamu yang tinggi, ternyata kamu juga pandai berbicara ya. Kamu salah lihat. Aku tidak hanya kemampuan kerjanya tidak kuat, juga tidak pandai berbicara. Baiklah, aku harus kembali bekerja. Aku pamit dulu. Halo. Shinru, ini aku. Aku tahu. Ada apa? Kamu di mana? Di kantor. Kenapa? Minggu juga lembur? Tidak. Hanya masak untuk diri sendiri. Malam ini ada waktu? Kenapa? Mau kencan denganku? Iya, sekalian. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Lebih baik kita bicara langsung saja. Sampai jumpa. Tuan Tang. Ini adalah Lee Shinru. Semua data dari lahir sampai sekarang. Tuan Tang. Ini adalah Lee Shinru dari lahir sampai sekarang. Semua data. Shinru. Kamu gak yakin? Dia adalah adik Tang Xinhui? Ya. Nama asli Tang Xinhui adalah Lee Siner. Ayahnya bernama Li Ming. Ibunya bernama Sang Qian. Dan Lee Shinru adalah saudara kandung. Nama panggilan Lee Shinru adalah Niao Niao. Ini adalah semua foto keluarganya. Kami bekerja dengan baik, pasti tidak akan ada kesalahan. Zenro, Kenapa kamu di sini? aku sudah menunggumu seharian. Ada apa mencari aku? Ada waktu, aku ingin berbicara denganmu. Sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan. Terakhir kali. Berikan aku kesempatan terakhir. Mari kita bicara. Baik? Ayo. Ya. Shinru, kamu masih ingat bagaimana kita bersama? Aku masih ingat, waktu itu kamu baru masuk kuliah. Belum mulai kelas. Teman-teman kelas 3 kita sudah menyebarkan kabar. Betapa sulitnya kamu menolak semua pria. Bahkan jika mengganggu kamu sebentar, kamu akan mengusir dengan tongkat. Xiatian, sebenarnya aku sibuk. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kita dulu pergi ke kelas bersama. Bolos bersama. Apapun yang membuatmu tidak senang, kamu ceritakan padaku. Aku bisa merasakannya. Kamu menganggapku sebagai satu-satunya sandaran di dunia ini. Tapi keadaan sudah berubah. Kita sudah tidak di sekolah lagi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Apakah karena jarak? Tapi aku sudah datang ke sini. Aku meninggalkan segalanya di sana hanya untuk bersamamu. Kenapa usahaku tidak mendapatkan balasan? Banyak hal dalam hidup yang sia-sia. Bahkan jika kita tidak bersama. Kita tetap teman, kan? Aku tidak mau jadi teman.
Mengerti, Shinru? Aku ingin merawatmu. Aku bukan lagi seperti dulu. Gadis kecil yang perlu kamu rawat. Banyak hal yang sudah berlalu, ya sudah berlalu. Mungkin beberapa tahun lagi, kamu akan mengingatku. Kamu tidak akan merasa sedih seperti ini. Begitulah, lama-lama akan berlalu. Tapi kenapa harus berlalu? Aku mencintaimu, aku ingin bersamamu. Kenapa kamu terus menghindariku? Apa yang salah yang kulakukan? Xia Tian. Selain cinta, masih banyak hal yang bisa kamu lakukan. Aku bersamamu, bisa melakukan lebih baik. Apakah hidupmu selain aku tidak punya makna apapun? Makna hidupku dimulai sejak hari aku bertemu denganmu. Aku tahu kamu benci pria yang tidak punya ambisi. Hanya ingin hidup sederhana. Tapi apakah itu tidak baik? Bersama orang yang dicintai. Sederhana saja, tidak bisakah? Sederhana. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Tapi di dunia ini, benarkah ada hal yang sesederhana itu? Aku tahu kamu menghadapi banyak hal. Mungkin tidak adil bagimu. Tapi kenapa justru saat seperti ini, kamu malah menjauhiku? Berdua bersama lebih baik daripada sendiri. Lebih kuat bertarung sendirian. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Omong kosong. Kamu masih mencari alasan? Berani bilang di antara kita. Benarkah karena alasan ini? Berani bilang di antara kita, bukan karena orang ketiga? Apa yang kamu bicarakan? Orang ketiga apa? Sudah lama kan? Berapa kali, tidak pulang sampai larut malam. Besoknya pulang pakai baju pria lain. Shinru, kamu benar-benar membalas kebaikanku. Kamu akhirnya mengatakannya. Kamu memang menganggapku seperti ini. Karena kamu tidak pernah percaya padaku. Lalu apalagi yang bisa kita bicarakan? Lee Shinru, kamu berhenti. XINRU. Maaf, tadi aku seharusnya tidak mengatakan itu. Jangan pergi. Xia Tian. Di antara kita benar-benar bukan masalah orang ketiga. Hanya sudah dingin. Masa paling berharga dalam hubungan adalah masa pacaran. Tapi begitu sudah dingin, tidak bisa dipanaskan lagi. Bagaimana bisa? Bisa dipanaskan, Shinru. Kita bisa mulai lagi. Kenapa tidak mengerti apa yang aku katakan? Sudahlah, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Jangan terlalu kekanak-kanakan lagi. Shinru. Shinru. Buka pintu. Pak sopir, jalan. Shinru. Shinru. Pak sopir, cepat, ikuti taksi di depan. Yang di depan, cepat. Wangi sekali. Kalau kamu suka, aku bisa sering masak untukmu. Kamu harus hati-hati, mungkin suatu hari aku akan membuatmu bangkrut. Coba saja. Ya, bukannya kamu bilang ada hal penting? Mau bilang padaku? Aku lihat kamu nyakan makan malam begitu mewah. Pasti hal yang penting ya? Cukup penting tapi. Setelah makan baru bicara. Baiklah, aku ganti baju dulu. Masih harus ganti baju? Tentu dong, ada steak dan anggur merah. Aku pasti harus ganti baju. Tunggu ya. Halo, aku mau cari seseorang. Kamu mau cari siapa? Namanya Lee Shinru, yang baru saja masuk tadi. Yang pakai baju biru dan rok pendek, itu cueknya. Kamu tahu dia tinggal di gedung mana dan kamar berapa? Kamu mau cari tahu apa? Oh gini, aku ini teman kerjanya. Aku punya beberapa dokumen penting yang harus aku kasih ke dia. Kalau gitu kamu langsung telepon aja, suruh dia turun ambil. Aku udah telepon tapi HP-ku habis baterai. Tolong bantu aku cari tahu ya. Dokumen ini benar-benar penting, aku harus kasih langsung ke dia. Dan ada hal yang harus aku sampaikan ke dia, tolong bantu cari tahu ya. Kami di sini tidak bisa sembarangan memberikan informasi klien. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak bisa tanggung jawab. Aku benar-benar ada urusan penting, tolong bantu ya.
Ini kartu nama aku. Ini KTP aku. Aku seorang pengacara, tolong percaya sama aku. Baiklah, aku akan bantu kamu daftar. Baik, terima kasih ya. Maaf merepotkan. Sudah selesai belum? Cepetan dong. Sudah. Ribet banget. Siapa? Kamu siapa? Aku cari Lee Sinru. Minglang, kamu lagi ngomong sama siapa? Zenro. Kamu kok datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku mau lihat kamu bohong atau enggak. Kayaknya tebakanku benar. Kamu selama ini selalu bohong sama aku. Kamu lagi nguntit aku? Aku ganti kamu kenapa? Kalau aku tidak nguntit kamu. Gimana aku tahu kamu tinggal di mana? Gimana aku tahu kamu tinggal sama siapa? Pak, tolong tenang dong. Aku lagi ngomong sama pacarku, tidak ada hubungannya sama kamu. Aku tinggal sama siapa? Tidak ada hubungannya sama kamu. Kenapa tidak ada hubungannya? Aku ini pacarmu. Kita sudah putus. Kamu bilang tidak ada artinya. Shinru, kamu jelasin sama aku. Kamu tinggal sama dia udah berapa lama? Kalian ini hubungan apa sih? Aku tidak ada yang perlu bilang sama kamu. Tolong pergi. Pak, lebih baik kamu tenang dulu baru datang lagi. Kalau kamu tidak jelasin sama aku hari ini, aku tidak akan pergi. Shinru, kamu bilang sama aku, kamu putus sama aku. Apa karena dia? Aku sudah pindah hati, sekarang aku suka sama dia. Gimana? Udah putus asa kan? Kamu bohongnya? Shinru, bilang ini tidak benar. Shinru, kamu bohong padaku ya? Lepaskan aku. Aku mau pukul bajingan ini. Jangan. Jangan berkelahi lagi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siatian, Siatian bangunlah. Dia kenapa? Kayaknya pingsan. Siatian. Bawa ke rumah sakit. Oke. Kamu bilang dia. Tidak akan ada masalah kan? Harus tunggu dokter keluar baru tahu. Aku tidak tahu dia langsung jatuh kena sentuhan. Aku juga tidak menyangka dia semarah ini. Ini semua salahmu. Ngapain bilang kita pacaran? Aku cuma bohong supaya dia kapok. Siapa sangka bisa separah ini? Maaf ya. Gak apa-apa, aku juga gak rugi. Tapi, bukannya kalian sudah putus? Kamu kan tahu dia keras kepala, mana mau putus. Ah sudahlah, semoga dia baik-baik saja. Entah kenapa. Di dekatmu. Selalu ada kejadian tak terduga. Begitukah? Aku tidak sadar. Kamu jago ramal, ramalin aku dong. Garis asmara agak kacau. Sering terlibat dua pria. Siatian, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cuma luka luar, belum pasti kondisi dalam. Apa bisa gegar otak? Luka separah ini. Apa dipukul orang? Lapor polisi? Enggak, aku jatuh sendiri. Jangan lapor sudah ya. Pulang istirahat yang cukup, kalau ada masalah. Langsung ke rumah sakit, aku ngerti. Terima kasih dokter. Hah, sungguh malu. Gak apa-apa. Shinru, kemarilah. Aku mau ngomong sama kamu beberapa kata. Gak apa-apa, aku tunggu di sini. Maaf ya. Semuanya salahku, bikin kamu terluka. Kalau kamu mau marah, marah aja. Enggak kok, hari ini aku yang terlalu gegabah. Aku seharusnya nggak ngikutin kamu, juga nggak berantem sama kamu. Apalagi berantem sama orang lain, semuanya hari ini. Semua karena ulahku sendiri. Siatian jangan gitu. XINRU. Maaf, tolong sampaikan maafku juga ke dia. Aku nggak akan kayak gini lagi, nggak akan melakukan hal yang bikin kamu sedih lagi. Siatian. Shinru, aku benar-benar tulus minta maaf sama kamu. Semua yang terjadi hari ini, biarkan berlalu ya. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku udah bilang berkali-kali. Kita udah selesai. Udah nggak bisa balik lagi. Kalau nggak dicoba, gimana kamu tahu? Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi.
Kalau nggak bisa jadi pacar, masa teman biasa aja nggak boleh? Tapi aku nggak mau ngehalangin kamu. Kamu tahu aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku nggak mau jadi beban buat kamu. Antara teman, mana ada beban atau enggak? Aku cuma mau nanya satu hal. Kamu masih anggap aku teman nggak? Tentu saja. Kita teman terbaik sejak kecil. Bagus deh, makasih Shinru. Makasih apa? Kamu hidup baik-baik aja udah cukup. Oke, aku duluan ya. Gimana kalau dia yang anterin kamu? Udahlah, terlalu canggung. Hati-hati ya. Dadah. Ninglang, Dia mana? udah pulang. Dia pulang sendirian? Nggak apa-apa ya? Dia baik-baik aja. Sama dia minta aku sampaikan maaf ke kamu. Dia nggak akan ganggu kamu lagi. Yang minta maaf harusnya aku, soalnya aku yang mukul dia. Yang minta maaf harusnya aku. Hari ini semua karena aku. Sudah capek-capek, makan malam juga belum. Lapar banget. Steaknya sudah tidak bisa dimakan lagi. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan malam? Sebagai permintaan maaf. Oke, Ayo. Bagus, kan? lumayan, tapi... Maksud kamu traktir itu cuma ini? Kenapa tidak suka? Makanan di sini enak loh. Kamu benar-benar pelit. Pantasan ayahku sangat menyukaimu. Sekarang aku tahu kamu lebih pelit dari ayahku. Sudah tahu kamu akan bilang begitu, tunggu sebentar. Dengan ini, tidak pelit lagi kan, Tuan Tang? Ada anggur premium dan ditemani wanita cantik. Romantis, kan? Anggur premium. Apakah ini bisa disebut anggur premium? Tuan Tang, jangan mengeluh. Ini aku beli setelah lari 2 blok untukmu. Minumlah saja. Kamu sudah lari 2 blok, capek ya? Minum anggur pakai gelas kertas, baru pertama kali. Rasanya aneh banget. Gimana? Enak kok. Benar, kan? Coba ini. Enak banget. Gimana? Enak. Iya, kamu kan ada yang mau bilang ke aku hari ini. Menurutku anggur ini masih kurang berasa. Lebih baik minum bir. Bos, 1 lusin bir. 1 lusin. Aku tahu. Mau berani karena mabuk, ya? Ah, aku tahu. Tahu apa? Aku tahu kamu mau bilang apa. Ah, gak apa-apa. Setelah makan baru bilang ya. Makan dulu. Tunggu dulu. Ah, kamu mabuk. Aku gak mabuk, jangan pegang aku. Ayo istirahat dulu, aku ambilkan handuk. Kamu kan ada yang mau tanya ke aku hari ini, apa itu? Jangan ragu-ragu, aku sudah tahu. Kamu mau mengungkapkan perasaan padaku, kan? Kita sudah ciuman dan pelukan, masih perlu ngomong apa lagi?
Apa aku terlalu langsung? Nggak malu-malu sama sekali ya? Nggak kok. Cuma, yang mau aku bilang bukan itu. Malu banget deh. Shinru, Lee Shinru. Kamu lagi ngapain sih? Bukannya kamu mau balas dendam buat kakakmu? Lee Shinru, kamu jangan sampai jatuh cinta sama playboy ini. Gimana bisa sampai bikin dirimu kalut begini? Nggak boleh, Lee Shinru. Kamu sama sekali nggak boleh jatuh cinta padanya. Betul. Dia cuma pion dalam rencanamu buat balas dendam. Aku sama sekali nggak boleh kalah dalam permainan ini. Shinru. Kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa. Kayaknya aku kebanyakan minum, nggak akan kayak gini lagi. Aku yang salah. Aku juga kebanyakan minum. Dan hari ini banyak banget kejadian yang berantakan. Udah, kamu nggak usah ngomong lagi. Istirahat aja. Yang mau aku tanyain? Belum aku tanya. Kalau gitu tanya aja. Ada apa sih yang nggak bisa langsung bilang? Kalau gitu aku tanya ya. Kamu tahu Lee Sin Er siapa? Lee Sin Er. Menurut kamu gimana? Aku rasa kamu tahu. Kamu nggak cuma tahu. Tapi kamu juga adiknya. Kalian berdua adalah saudara kandung yang terpisah sejak kecil. Kalau kamu sudah tahu, ngapain masih nanya aku? Aku cuma nggak ngerti. Kalau kamu adiknya, kenapa kamu nggak bilang yang sebenarnya padaku? Kenapa kamu mendekatiku? Gak usah cari-cari alasan lain buat nutupin ini. Aku tahu semuanya. Gimana bisa kamu tahu semuanya? Sebenarnya kamu ngapain aja di belakangku? Kamu menyuruh orang menyelidiki aku, ya? Menyuruh detektif swasta atau semacamnya. Aku masih berpikir, kapan kamu akan memberitahuku? Atau setelah kamu berhasil menipuku? Tidak akan pernah memberitahu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Aku tidak pernah berpikir kamu orang seperti itu. Aku hanya tahu kamu adalah pacar kakakku yang sudah meninggal. Awalnya aku hanya penasaran, siapa yang begitu beruntung? Kakakku begitu mencintainya. Tak disangka aku juga terjerat. Tapi kamu malah menyelidikiku. Kamu tahu tidak, ini sama sekali tidak menghormatiku. Bahkan aku merasa kamu menghina aku. Kalau ada pertanyaan, kenapa tidak langsung tanya aku? Kenapa harus melakukan hal-hal kecil di belakangku? Bukankah itu sangat menjijikan? Yang lebih menjijikan adalah, aku masih punya sedikit harapan padamu. Aku benar-benar salah menilaimu. Shinru. Shinru, buka pintunya dulu. Shinru. Shinru, aku tahu ini salahku. Tapi bagaimanapun, mari kita bicara jelas. Kamu tidak bosan? Ya? Mau apa sih? Bagaimanapun. Mari kita duduk dan bicara jelas, ya? Masalah hari ini. Bagaimanapun, kita harus membicarakannya dengan jelas. Kamu mau bilang apa? Kamu sudah menyelidikiku, bukankah kamu sudah tahu semuanya? Semua yang perlu kamu tahu sudah kamu ketahui. Aku sudah berjanji pada Shinhui. Aku pasti akan menemukan keluarganya, jadi meskipun kamu tidak muncul, aku tetap akan menyelidiki dan akan terus menyelidiki. Sampai aku menemukan keluarganya.
Kalau begitu, lanjutkan saja pencarianmu. Apa urusannya dengan aku? Sekarang aku hanya ingin bertanya padamu. Karena kamu tahu kalian berdua adalah saudari. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya dan sengaja mendekatiku? Apa tujuanmu? Aku tidak tahu, makanya aku bertanya padamu. Sekarang aku berharap kamu memberitahuku jawaban yang sebenarnya. Jangan bohong lagi padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku datang untuk membalas budi. Balas budi. Balas budi apa? Aku datang ke sini karena ingin bertemu kakak perempuanku. Aku tahu ada kakak yang terpisah. Jadi setelah dewasa, aku sangat ingin tahu keadaannya. Tapi setelah sampai di sini, baru aku sadar. Dia sudah meninggal. Waktu tahu kabar ini, hatiku sangat sedih. Kakak yang baik hati seperti dia, kok bisa meninggal? Aku seperti orang gila pengen tahu. Dia meninggal karena apa sih? Makanya terus menyelidiki hal ini. Meninggal karena kambuhnya leukemia. Aku tahu. Aku pernah ke rumah sakit tempat dia dirawat. Dokter di sana yang bilang, katanya meninggal karena kambuhnya leukemia. Aku tahu demi keluarga. Dari kecil dia dikirim ke keluargamu untuk diadopsi. Keluarga Tang membiayai sekolahnya, merawatnya. Bahkan ibumu juga sangat menyayanginya. Kakak sangat berterima kasih padamu. Sampai dia meninggal, dia hidup dengan sangat bahagia. Kakak sangat menyayangimu. Kamu juga selalu merawatnya. Kalian berdua punya kisah cinta yang indah. Dan waktu kakak sakit, kalian juga selalu bayar pengobatannya. Waktu tahu yang sebenarnya, aku sangat terharu. Kalian jelas tidak ada hubungan darah dengan kakak, tapi tetap merawatnya seperti keluarga. Hal ini sebenarnya. Kamu tahu nggak? Aku tinggal di sini karena aku ingin balas budi atas pengasuhan kalian untuk kakak. Lunasin hutang budi kakak. Karena budi ini selamanya tidak akan kulupakan. Jadi aku putuskan untuk tinggal di sini. Melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Xin Hui tidak berhutang apapun kepada kami. Ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Xinru. Sekarang saya akhirnya tahu apa sebenarnya pikiranmu. Mulai hari ini, saya akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi, hal yang paling tidak terduga darimu adalah kamu malah menyelidiki saya diam-diam. Kamu bilang kamu datang untuk kakakmu. Tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu benar-benar kontradiktif. Kamu benar-benar berbohong. Bahkan, kamu juga berpikir saya punya niat jahat terhadap keluarga Tang. Saya benar-benar sangat sedih. Apakah di matamu saya adalah wanita seperti ini? Xinru, saya tahu kamu. Jangan bicara lagi. Semuanya sudah jelas di depan mata. Apalagi yang ingin kamu bantah? Kamu benar-benar penipu besar. Tidak bisa diselamatkan. Saya penipu besar. Ya. Kamu bukan hanya penipu besar, kamu juga bajingan. Xinru, Jangan sentuh saya. dengarkan saya. Biarkan saya sendiri sebentar, boleh tidak? Saya benar-benar tidak tahu kalau keadaannya seperti ini.
Jangan bicara lagi. Kamu mau kemana? Saya juga tidak tahu. Tapi saya ingin menjauhimu, ingin sendiri sebentar. Banyak hal yang terjadi belakangan ini. Saya ingin merenungkan semuanya sendiri. Sudah larut, kamu mau kemana? Seorang gadis di luar sangat berbahaya. Tenang, saya tidak akan apa-apa. Saya takut di sini saya benar-benar akan gila. Karena saya benar-benar tidak bisa menerima orang yang paling dekat dengan saya menyelidiki saya diam-diam. Minglang, saya harap kamu bisa memenuhi permintaan terakhir saya. Apa itu? Tolong jangan beritahu siapapun bahwa aku adalah adik Siner. Kamu juga tahu bahwa ayahmu dan kakak Mina tidak terlalu akur dengan kakakku. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa setelah ini, aku memiliki perasaan yang sama sepertimu. Sintu, kamu benar-benar salah paham padaku. Tolong, mohon janji padaku. Aku akan membantumu menjaga rahasia ini. Terima kasih. Ternyata, malam di sini bisa sangat tenang. Kakak, kamu tahu tidak? Sekarang aku terpaksa semakin jauh melangkah. Barusan aku bilang ke Tang Minglang, kalau mau membalas budi, aku sendiri hampir percaya. Ternyata, aku benar-benar punya bakat berbohong. Tapi aku tahu, satu kebohongan harus ditutupi dengan lebih banyak kebohongan. Kalau begini terus, aku benar-benar tidak bisa menutupinya lagi. Sekarang aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Manageli, pagi-pagi sekali. Pagi. Pak Tang, kenapa pagi-pagi sekali sudah datang? Zenro, Pak Tang, pagi. pagi. Kenapa kamu pagi-pagi sekali? Mungkin sama sepertimu. Maksudnya APA? Orang yang bekerja keras itu ada dua jenis. Pertama, orang yang bekerja keras ingin cepat naik jabatan. Kedua, orang yang merasa kesepian. Bekerja keras untuk menghindari perasaan kesepian. Aku pikir Pak Tang sekarang sudah memiliki perusahaan sebesar ini. Seharusnya tidak perlu terlalu sibuk. Dan aku lihat Pak Tang sepertinya belum ganti baju.
Mungkin kemarin lembur sampai larut malam. Sampai sekarang belum pulang. Jadi aku yakin Pak Tang adalah orang jenis kedua. Analisimu cukup masuk akal. Kalau kamu pejai-pejai sekali, jenis yang mana? Aku mungkin jenis pertama. Bekerja keras ingin cepat naik jabatan. Agak mirip. Sudah sarapan belum? Belum, nanti aku beli. Sudahlah. Sarapan saya traktir, kamu pergi saja. Baiklah, Pak Tang. Sarapan di sini. Enak, bakpao Anda, saya sering datang, silakan nikmati. Paus. Selamat pagi Pak Tang, halo, kamu bangun pagi lagi ya? Duduk di sini. Kamu lebih capek daripada kami. Kamu juga cukup capek. Hari ini seperti biasa. Baiklah. 2 porsi, baiklah, segera datang. Apa yang dimaksud seperti biasa, Pak Tang? Nanti kamu tahu kalau sudah dihidangkan. Ini bakpao, baiklah, datang. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Silakan nikmati. Ayo, Pak Tang. Terima kasih. Bakpao kecil dan susu kedelai favorit saya, tapi tidak menyangka Pak Tang. Hidupmu juga sederhana ya. Benar-benar membuat saya terkesan. Saya biasanya makan apa saja. Makanan mewah itu cuma saat ada acara. Kalau makan itu terus, saya belum terbiasa. Saya pikir juga begitu. Sebenarnya tidak banyak permintaan, saya hanya ingin. Kenyang saja sudah cukup. Cepat makan. Saya berharap bisa seperti Pak Tang nanti. Kenapa? Karena saya menjadikan Pak Tang sebagai target saya. Tidak masalah. Tapi kamu harus berusaha, jangan bergantung pada orang lain. Pak Tang, apakah kamu juga mendidik anakmu seperti itu? Dulu begitu, sekarang tidak lagi. Kenapa? Dulu saya mendidik anak, juga ingin mereka bisa tahan banting. Mereka bisa mandiri. Tapi sekarang zamannya beda, metode pendidikan dulu. Sekarang sudah ketinggalan zaman. Lagi pula anak-anak Pak Tang sudah besar. Mereka juga sudah sukses. Lihat saja Kang Minglang, sudah buka perusahaan sendiri, sedangkan kakak Mingna juga sudah jadi eksekutif di perusahaan. Lumayanlah. Asal kamu berusaha, pasti akan sukses. Benarkah? Pak Tang benar-benar berpikir saya punya masa depan? Saya rasa, orang yang tahan banting, pasti akan sukses. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas pujian Pak Tang. Saya pasti akan seperti Pak Tang, tidak bergantung pada orang lain. Mengandalkan usaha sendiri. Enak kan? Enak. Selamat datang di lokasi groundbreaking proyek renovasi Kota Lama Grup Dashan. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Utama Grup Dashan, Bapak Tang Jin untuk memberikan sambutan. Halo semuanya. Kami dari Grup Dashan. Proyek renovasi Kota Lama akan resmi dimulai hari ini. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hei, tak disangka, kamu juga punya bakat jadi MC. Kalau begitu, kedepannya kita bisa hemat biaya lagi. Apa sih? Saya sangat gugup. Lihat Lee Sin-ru. Gadis kecil itu begitu tenang. Dulu dia hanya kerja serabutan di perusahaan kita. Sekarang dia sudah menjadi petinggi perusahaan. Tak apa, perusahaan kita terlalu kecil untuk menahan talenta. Apakah kita yang tidak bisa menahannya? Atau dia yang tidak mau tinggal? Ini adalah awal yang baik. Untuk kerjasama dengan perusahaan lain. Sekarang, pertama-tama, Direktur Utama Zio Real Estate, Ibu Wang Shasao. Terima kasih semuanya, kali ini saya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Grup Dashan. Ini adalah kesempatan bagi semua perusahaan real estate. Lihatlah wanita ITU. Terlalu palsu, hanya bicara omong kosong. Saya tidak berpikir begitu. Saya justru melihat sedikit ketulusan. Bagaimana mungkin? Saya melihatnya dari caranya memandang ayahmu. Kalau begitu, bisakah kamu melihat ketulusan dari pandangan mataku? Saya melihatnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya umumkan proyek renovasi kota Grup Dashan. Upacara groundbreaking resmi dimulai. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Utama Grup Dashan, Bapak Tang Jin dan Direktur Utama Zio Real Estate, Nona Wang Shasha, Direktur Utama Tuan Kang Baoming, serta Manajer Proyek Tuan Gao Hao,
Manajer eksekutif. Nona Lee Sinru melakukan peletakan batu pertama proyek. Baiklah. Oh ya, mengenai proyek ini, benar-benar berkat Minglang. Betul. Kali ini Minglang sangat merekomendasikan proyek kita. Belum dibuka saja, banyak pedagang sangat tertarik dengan proyek ini, sepertinya hasil awal kita bisa kembali. Dan perkiraan awal, seharusnya ada ruang keuntungan yang cukup besar. Kalau berita ini tersebar, saham Dashan pasti naik lagi. Pasti. Minglang, kali ini ayah benar-benar melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Ayah minum untukmu. Kesuksesan ini, kamu sangat berjasa. Ayah, proyek ini memang punya potensi. Tanah ini memang lokasi strategis. Ditambah lagi, grup Dashan punya kemampuan yang cukup. Untuk membelinya, aku hanya membantu saja. Belajar rendah hati. Sinru, kenapa kamu terlihat murung? Ada APA? Tidak, aku hanya belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Dan aku juga tidak suka terlalu menonjol. Kamu harus cepat terbiasa, sekarang kamu sudah level manager, kedepannya acara seperti ini akan sering. Baiklah, Yang berani bertindak, juga ada yang takut menonjol. aku mana ada berani bertindak. Aku hanya berani berpikir. Baik. Cepat makan, jangan banyak bicara. Tuan Tang, hari ini suasana hatimu sangat baik ya. Benarkah? Suasana hatiku selalu baik. Oh iya, sibuk bicara, belum sempat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, proyek ini mungkin tidak akan berhasil. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya mengeluarkan beberapa unit yang ada. Sebenarnya aku sudah bilang, bisa bekerja sama dengan Anda. Adalah impianku. Terlalu memuji, ayo. Bagus, selamat. Kamu memang pandai bicara. Kedepannya kalimat ini. Mena. Jangan seperti ini. Pak Tang. Pak Luo sudah datang, kalian berdua sapa dia ya. Oke, aku pergi. Oak, kalian makan dulu. Minglang, kamu lihat nggak? Kenapa cewek itu selalu nempel sama ayah? Apa hubungan mereka? Mereka kan sekarang partner, ini cuma etiket sosial. Kamu juga kan, selalu nempel sama Gao Hao. Kami berdua beda. Aku sama Gao Hao kan sudah bertunangan. Mereka berdua nggak ada hubungan apa-apa. Oke, kamu selalu benar, kamu selalu benar. Jangan bahas aku, bahas kamu aja. Kamu gimana sama Sinru? Aku keluar dulu, mau terima telepon. Oke, Siatian, bukannya aku sudah bilang. Jangan telepon aku kalau nggak ada apa-apa. XINRU. Aku cuma ingin bertemu kamu. Lebih baik kamu segera datang. Aku sedang ikut acara perusahaan. Bisa nggak kamu jangan bikin masalah? XINRU. Aku ingin memberitahu kamu. Rencana kamu, aku sudah tahu semuanya. Maksud kamu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa, aku cuma ingin bertemu kamu. Aku tunggu di taman bawah grup Dashan. Kalau kamu nggak datang, aku akan kasih tahu semua rencana kamu ke direktur grup Dashan. Oke, aku segera ke sana. Siatian, kamu cari aku ada apa? Sinru, kamu datang. Duduk dulu. Aku nggak duduk. Di telepon kamu bikin penasaran. Mau ngomong apa lagi? Kamu marah? Kamu pikir aku nggak pernah lihat kamu marah? Dulu setiap kali kamu marah, bukannya aku selalu ada di samping kamu? Duduk dulu. Aku yakin apa yang mau aku bilang, kamu sudah tahu. Aku rasa aku sudah tahu alasan kamu melakukan semua ini. Siapa yang tidak bisa menebak? Aku berusaha keras untuk naik, hanya karena aku ingin hidup yang lebih baik. Tidak, ini bukan kebenarannya. Sebelumnya kamu memintaku untuk membantumu menyelidiki masalah grup Dashan. Aku tidak berpikir banyak, sekarang aku mengerti. Alasan sebenarnya kamu hanya adalah untuk membalas dendam untuk kakakmu, benar kan?
Aku memang ingin menuntut keadilan untuk kakakku. Lalu kenapa? Sekarang kamu ingin membongkarku? Shinru, kenapa kamu curiga padaku? Bahkan jika kamu waspada terhadap semua orang di dunia, kamu tidak seharusnya waspada padaku. Aku datang kali ini bukan untuk membongkarmu, sebaliknya. Aku ingin membantumu, melindungimu. Kenapa kamu mau membantuku? Aku takut kamu menganggap orang-orang itu terlalu sederhana. Dan, satu orang lagi yang membantumu. Lebih baik daripada kamu bersikap sendiri kan? Aku kan lulusan hukum. Terima kasih Xiatian. Tapi jalan ini, aku hanya ingin menempuhnya sendiri. Aku tidak ingin membebani siapapun. Zenro. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Kenapa kamu sampai seperti ini? Aku akan jujur padamu. Kita berpisah, bukan hanya karena hal ini. Lalu kenapa? Kita memang tidak cocok. Aku tidak ingin membohongimu, juga tidak ingin membohongi diriku sendiri. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Jika kita memang akan berpisah, lebih baik kita berpisah sekarang. Maaf Xiatian. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Tapi perasaan ini tidak bisa dipaksakan. Zenro. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku, aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan untuk mencintaimu dan melindungimu. Yang lain, aku benar-benar tidak meminta apapun lagi. Xiatian. Kamu harus mencari gadis yang lebih baik. Cari seseorang yang benar-benar mencintaimu. Orang sepertiku tidak layak kamu melakukan ini untukku. Layak atau tidak, itu urusanku. Zenro. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Kamu hanya perlu menerimanya saja. Aku tidak meminta kamu mencintaiku, aku tidak mengharapkan balasan. Kalau tidak, aku benar-benar akan gila, Shinru. Xiatian, jangan seperti ini. Zenro. Biarkan aku seperti ini saja. Kamu pasti ada urusan lain, kamu bisa pergi dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan duduk sebentar lagi, tidak perlu mengantarku. Silakan minum teh. Terima kasih. Katakanlah. Ada apa kamu mencariku hari ini? Aku datang kali ini khusus untuk berterima kasih padamu. Terima kasih telah mengizinkanku berpartisipasi dalam proyek renovasi kota tua ini. Tidak tahu apakah kamu punya waktu. Maukah kamu makan malam bersamaku? Lepakan saja Yuka Panterma KCITU. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, kamu seharusnya berterima kasih pada Shinru. Dialah yang menyarankan aku bekerja sama denganmu. Aku hanya ingin mengajakmu makan malam saja. Tidak menyangka kamu malah mencari orang lain untuk menolakku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Cara bicaramu masih seperti dulu. Selalu berhati-hati dan selalu menyiapkan jalan keluar. Watakmu masih keras kepala seperti kerbau, sama sekali tidak mengerti. Menerima kebaikan orang lain. Benarkah? Lupakan saja hal-hal yang sudah berlalu. Dulu aku juga suka dengan caramu yang seperti ini. Sama sekali tidak tahu bagaimana memuji orang lain, polos dan jujur. Maaf, aku harus segera rapat. Apakah kamu? Aku juga harus pergi karena ada urusan. Kalau begitu, aku tidak mengantarmu. Benar-benar selama ini kamu tidak berubah sama sekali. Baguslah, aku juga tidak berubah. Sampai jumpa. Masuk. Menerly, sudah pulang? Kalau tidak ada urusan lagi. Aku pulang dulu, kamu juga pulang lebih awal ya? Baiklah. Kenapa hari ini tidak ada yang menggodamu? Pagi tadi aku melihat seseorang mengirimkan seikat besar bunga mawar. Sampai jumpa besok. Baik, sampai jumpa. Kenapa kamu? Semua makanan sampah, makan ini tidak baik untuk kesehatan. Aku kira perampokan membuatku ketakutan. Ayo, aku ajak makannya. Tidak bisa, aku harus pulang dan bekerja. Kalau tidak kenyang, mana ada tenaga untuk bekerja? Tidak mau main-main denganmu lagi.
Halo Shinru Lee Shinru. Aku tahu kamu tidak ingin memaafkanku. Tapi bisakah kamu mendengarkanku sampai selesai? Jika kamu sudah mendengarkanku dan masih tidak mau memaafkanku, aku pasti tidak akan menghalangimu. Aku tahu itu salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Tapi hari ini aku hanya ingin kamu tahu perasaanku yang sebenarnya. Kamu mau main apa lagi? Aku menggunakan cara ini agar kamu bisa mendengar perasaanku, bukan kata-kataku. Awalnya aku tidak yakin dengan perasaan kita. Keraguan dan pertanyaan adalah alat untuk melindungi diri sendiri. Aku menyakitimu, dan juga menyakiti diriku sendiri. Ketika kamu tidak bahagia, aku merasa sangat tidak berdaya. Karena aku tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk memiliki Tang Minglang yang kuat, tolong bahagialah. Dan juga untuk Tang Minglang yang bahagia, tolong terima permintaan maafku. Terakhir, aku mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku? Kamu sangat menyebalkan. Aku mencintaimu. Kenapa kamu terus melihatku sepanjang malam? Tidak, aku hanya penasaran kenapa saat itu
Kamu ada di sana, bagaimana kalau aku lembur? Atau pulang lebih awal? Maka usahamu akan sia-sia. Aku sudah bertanya pada sekretarimu. Dia bilang kamu masih melihat dokumen, aku pikir dengan karaktermu. Sendirian pasti tidak akan makan dengan baik. Aku menunggumu di sana, tidak menyangka kamu datang sendiri. Ini namanya takdir. Kamu selalu begitu merayu gadis. Tidak. Kamu yang pertama. Kakak perempuan juga tidak. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Jangan tanya lagi di masa depan. Di dalam hatiku. Xin Hui adalah Xin Hui. Kamu adalah kamu. Tidak ada yang bisa menggantikan Xin Hui. Aku sangat yakin, yang aku cintai sekarang adalah kamu. Kamu bukan pengganti siapapun. Maaf, aku tidak akan bertanya lagi di masa depan. Aku percaya padamu. Kalau gitu, kita makan dulu terus pulang, ya? Nanti lihat dulu. Mau lihat apa lagi? Mau lihat aku kenyang atau enggak setelah makan ini? Kamu makan sampai kekenyangan aja. Oke. Gimana hasil bersih-bersihnya? Bersih-bersihnya lumayan bagus. Kayaknya nanti tugas bersih-bersihnya aku serahkan ke kamu aja. Gak ada masalah. Ada permintaan apa lagi? Sebutin aja. Permintaannya masih banyak, loh. Nona ini. Aku cuma ngomong aja sih. Ya udah, sebutin aja semuanya. Aku perempuan, kamu laki-laki, kita tinggal di rumah yang sama. Tentu banyak hal yang harus dijelaskan. Kalau nanti kita bertengkar, gimana? Kayaknya kita selalu tinggal di rumah yang sama. Dulu kita cuma teman biasa. Nggak ada perasaan apa-apa satu sama lain. Sekarang beda. Sekarang kita pacaran, belum nikah tapi tinggal bersama. Kayaknya nggak terlalu baik, tapi nggak ada pilihan lain, harus menyesuaikan. Tapi aku tetap harus buat aturan. Ribet amat. Nggak suka ribet? Oke, aku pindah aja. Aturan apa? Bilang aja. Bentar, aku mikir dulu. Sekarang nggak kepikiran, nanti aja kita mikir bareng. Aku capek, mau tidur, besok harus kerja. Aku temanin kamu. Aku udah mikir aturan pertama. Aturan pertama, jangan mengintip privasi orang lain. Maksudnya apa? Coba kamu pikir, meskipun kita tinggal di bawah satu atap, tapi nggak boleh sembarangan mengintip privasi orang lain, kalau nggak, kita nggak punya rahasia kecil, mana ada keseruannya. Bener juga. Aturan kedua, jangan sembarangan masuk kamar orang lain. Ini. Meskipun kita sekarang pacaran, tapi nggak boleh sembarangan masuk kamar satu sama lain, soalnya aku cewek. Lebih baik tetap jaga jarak. Aturan ketiga, jangan ganggu kerja satu sama lain. Di rumah, jangan ganggu kerja satu sama lain. Aturan ini aku buat untuk kamu, coba kamu pikir. Meskipun perusahaan kami adalah mitra kerja sama, tapi begitu keluar, kami adalah pesaing bisnis. Aku sih nggak masalah, aku cuma karyawan biasa. Tapi kamu beda, kamu bosnya. Bagaimana kalau suatu hari aku bocorkan rahasia bisnismu? Bukannya kamu bakal rugi besar? Kamu sangat memikirkan aku. Apa masih ada lagi? Sementara belum terpikir, tapi kalau ada ide bisa ditulis. Aku nggak punya ide, idemu adalah ideku. Ya sudah begitu dulu, kalau ada ide kita diskusi lagi. Tanda tangan dulu. Harus segitu seriusnya? Tentu harus segitu seriusnya. Setelah kamu tanda tangan, tempel kertas ini di rumah ini. Di tempat yang paling mencolok. Makasih ya, aku tidur dulu. Aku harus bagaimana? Pria itu. Setiap gerak-gerik pria itu. Bagiku, semuanya terasa berbahaya. Setiap senyum. Bagiku adalah sebuah peringatan. Aku pikir,
Dia jatuh cinta padaku. Aku nggak mau sesakit ini. Aku sudah nggak bisa bedakan mana yang asli mana yang palsu. Drama asli, cinta palsu. Bagaimanapun, aku sudah nggak bisa mundur lagi.